셋, 별. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya 19.01.04. Di sini saya akan mengerjakan UAS dari design of eksperimen yang dipimpin oleh dosen kami, Pak Insinyur Abdullah Mujani. Yang soal saya dapatkan ada empat tingkat umpan yang berbeda distribusi dalam percobaan pada mesin CNC yang memproduksi bagian komponen yang digunakan dalam unit daya tambah pesawat. Insinyur manufaktur yang bertanggung jawab atas eksperimen mengetahui bahwa dimensi bagian kritis bunga dapat dipengaruhi oleh laju umpan. Namun, sebelumnya pengalaman telah menunjukkan bahwa hanya efek dispersi yang mungkin terjadi hadir. Artinya, mengubah laju umpan tidak mempengaruhi dimensi rata-rata, tetapi dapat mempengaruhi variabilitas dimensi. Ini membuat 5 produksi berjalan di setiap umpan tingkat dan memperoleh standar deviasi dari dimensi kritis dalam 10/3. Datanya ditunjuk di bawah ini atau disebutkan bahwa semua berjalan dibuat dalam bentuk urut acak. Seperti datanya di sini. Saya sudah mendapatkan hasilnya karena pas UTS kemarin saya sudah mencarinya dan videonya pun juga sudah ada. Intinya karena plot seperti gambar di sini, karena plot residual tidak diterima untuk data yang tidak diubah, transformasi terpada diterapkan pada DPS standar dari dimensi kritis. Berdasarkan komputer dua ini lagi umpan berpengaruh pada standar deviasi dimensi kritis. Kita dapat melihat production running-nya dan expression. Di sini kita bisa melihat juga hasil dari production running untuk perspective value-nya 0,60. Berarti anulnya diterima lebih tinggi dari alpha 0,05, sementara untuk percent value-nya 0,0667 masih juga diterima, sementara untuk fit rate-nya nilai percent value-nya 6,7 masih diterima dan percent value-nya 0,06. Di sini kita melihat anulnya ditolak karena lebih rendah dari alpha. Kita juga mendapatkan model summary-nya, coefficient-nya, regression-nya. Dalam contoh coefficient yang kita bahas, berdasarkan uji T untuk variabel production running, percent value-nya 0,00, lebih kecil daripada tingkat signifikan alpha 0,05. Maka dapat diinterpretasikan bahwa production running berpengaruh terhadap filter. Kita juga dapat melihat residual plot dari responnya normal probability dari 0,050 sampai 0,050 di tingkat min 0,25 titiknya yang lebih banyak, sama dengan kasus speednya di titik 0,09. Sementara di histogramnya kita bisa melihat di min 0,02 titik tertingginya. Bisa kita lihat residual versus production running-nya. Jadi cara mencari ini sudah saya bahas sebelumnya di pembahasan UTS. Bisa dilihat
uh, di link deskripsi di bawah ini. Nanti bisa dilihat cara untuk mencari hasil yang seperti ini. Selanjutnya dalam UAS pembahasan nomor 2 yaitu dengan menjelaskan 7 macam fungsi yang ada di soal. Pertama kita bahas dulu dari sebelum melakukan eksperimen kita harus memahami konsep ini terlebih dahulu. Ada input, proses, output. Ada pemasukan, ada proses dan pengeluarannya. Dari proses itu kita dalam melakukan eksperimen kita harus mengontrol beberapa faktor seperti X1, X2 dan X3-nya untuk dan mengendalikan kontrol faktornya juga Z1, Z2 dan Z3. Barulah kita hasilkan output yang sesuai dalam permasalahan yang kita cari. Jadi dari 7 yang pertama yaitu recognition of and statement of the problem pre-experimental. Penelitian pre-eksperimen atau pre-eksperimental design merupakan rancangan penelitian yang belum dikategorikan sebagai eksperimen sungguhan. Hal tersebut karena pada rancangan ini belum dilakukan pengambilan sampel secara acak atau random, serta tidak dilakukan kontrol yang cukup terhadap variabel pengganggu yang dapat mempengaruhi variabel tingkat. Terdapat beberapa jenis penelitian pre-eksperimen, diantaranya one-shot case study, perlakuan diberikan pada suatu kelompok sehingga tidak ada kelompok kontrol sebagai bandingan dari kelompok eksperimen. Perlakuan diberikan dan selanjutnya diobservasi hasilnya dengan melaksanakan post-test. Perlakuan adalah variabel bebas dan hasilnya adalah variabel tingkat. Untuk pretest, post-test, penelitian sebelumnya memberikan pretest kepada kelompok yang akan diberi perlakuan. Kemudian penelitian melakukan perlakuan atau treatment. Setelah selesai perlakuan, penelitian memberikan post-test. Misalnya pengaruh perlakuan dapat diketahui secara lebih akurat dengan cara membandingkan antara hasil pretest dengan post-test. Yang C-nya ada intake group compression. Ada satu kelompok yang diteliti, tetapi kelompok tersebut kemudian dibagi menjadi dua. Setengah kelompok pertama disebut kelas eksperimen karena menerima perlakuan, sedangkan kelompok selanjutnya disebut kelas kontrol karena tidak diberikan perlakuan. Yang nomor 2-nya selection of the response variable. Di sini kita mendefinisikan variabel penelitian sebagai suatu atribut atau sifat atau juga nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan bahwasanya variabel penelitian sudah pasti memiliki sifat beragam atau variasi. Variasi nilai pada variabel penelitian ini merujuk pada ragam karakteristik berbeda antara satu dan lainnya. Yang ketiga yaitu test of factor level and rank. Di sini kita melihat faktor adalah berubah bebas yang dicobakan dalam percobaan sebagai penyusunan struktur perlakuan. Level taraf dari level atau taraf dari faktor adalah nilai dari perubahan bebas faktor yang dicobakan dalam percobaan. Yang keempat ada choice of experimental. Penelitian pilihan eksperimen adalah bagian daripada jenis pendekatan penelitian ilmiah dalam menentukan satu atau lebih variabel bebas dengan dimanipulasi serta diterapkan pada satu atau lebih variabel terikat guna mengukur pengaruhnya terhadap variabel terikat tersebut. Yang kelima ada performa eksperimen, yaitu kajian mengenai penentuan kerangka dasar kegiatan pengumpulan informasi terhadap objek yang memiliki variasi stokastik berdasarkan prinsip-prinsip statistika. Bidang ini merupakan salah satu cabang penting dalam statistik.
matematika inferensial dan diajarkan di banyak cabang ilmu pengetahuan di perguruan tinggi karena berkaitan erat dengan pelaksanaan percobaan eksperimen. Yang terakhir, yang nomor 6, statistical analysis of data. Analisis statistik adalah metode pengumpulan dan eksplorasi jumlah data dengan tujuan mengidentifikasi tren dan pola yang ada di dalam kumpulan data tersebut. Yang ketujuhnya itu conclusion and recommendation. Rekomendasi merupakan sebuah sugesti bagi pengambil kebijakan mengenai apa yang diharapkan atau yang harusnya akan terjadi. Rekomendasi yang terbaik adalah yang dapat menggambarkan secara spesifikasi aksi yang sebaiknya dilakukan. Sementara kesimpulan adalah pernyataan yang dianggap sebagai provokasi pada kalimat yang disampaikan lantaran diambil dari beberapa pernyataan atas ide pemikiran dengan beberapa aturan inferensi yang berlaku. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dalam pembahasan UAS Design of Experiment pada malam ini. Mungkin pemaparan saya banyak kurangnya, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.